Salve fratres. Ada hal yang menarik ya, bahwa 4 orang yang sibuk mengurus Patris Allegro adalah para pendeta dari Protestan Reformed ya. Ada De Kingadas, MBM, Patrice Smith dan Albert Rumampuk. Setahu saya, kalau salah silahkan kasih informasi. DN dan MBM itu berasal dari NTT, Patrice Smith dan Albert Rumampuk itu dari Manado ya. Fun fact, Timor dan Manado itu sudah lebih dulu dibaptis Katolik sebelum akhirnya umat Katolik dipaksa jadi Protestan oleh VOC. Ini catatan sejarah bro. Kalau Anda tidak setuju silahkan riset sendiri. Saya malas kasih kau, nanti kau protes terus. Nah, yang menarik adalah 2 orang di situ adalah orang NTT kan. Manado saya tidak tahu. Tapi satu juga hal yang menarik, bahwa beberapa dekade yang lalu Uskup Agung Kupang adalah seorang Manado. Oke, mari kita bahas tentang NTT. NTT itu tanah yang keras ya, tapi syarat cerita. Di sana lonceng gereja Protestan berdendang, namun di balik sawah, bukit dan altar batu, ingat, Merapu dan Jintiu masih bertahan hidup di daerah mayoritas Protestan di NTT. Mereka menolak mati meski dikepung kitab dan mimbar. Mengapa? Karena iman bagi mereka bukan teori. Dia adalah aroma dupa, dendang gong, dan darah babi di altar yang berbicara. Mereka menolak iman yang kering karena tanah ini haus akan tanda dan makna. Roh tanah yang menolak untuk kering. Ini ada roh tanah yang menolak untuk kering. Merapu dan Jintiu adalah agama tanah ya. Mereka tidak mengajar lewat buku, tetapi lewat ritus yang merangkul alam dan leluhur. Ketika iman hanya menawarkan kata-kata tanpa tubuh, mereka tinggal di rumah lama yang masih hangat. Gereja boleh berdiri, tetapi jika dia tidak bisa berbicara dalam bahasa batu dan pohon, dia hanya tamu di tanah sendiri. Nah, di sini ada defisit Protestantisme. Protestantisme datang dengan Alkitab di tangan, tetapi sering kehilangan telinga untuk mendengar tanah. Ibadah yang singkat, rasional, dan miskin simbol terasa seperti ruang kosong di hati masyarakat yang hidup dari ritus panjang dan cerita nenek moyang. Doktrin sola scriptura kadang terlalu cepat memutuskan suara leluhur sebagai gelap. Padahal di kampung-kampung, leluhur adalah hukum dan memori. Pendekatan yang lebih banyak mengajar daripada mendengar membuat banyak orang merasa tercerabut. Dan liturgi yang diimpor tanpa rasa lokal sering berdiri seperti bangunan asing di tanah adat. Tapi di sini ada keunggulan Katolik yang sudah datang lebih dulu itu. Gereja Katolik punya sejarah panjang berdamai dengan simbol. Dari air suci, dupa, prosesi, sampai santo pelindung sawah. Katolik tahu iman butuh tubuh dan bahasa budaya. Tradisi bukan musuh, dia adalah jalan rahmat. Gereja cenderung memurnikan, bukan memusnahkan. Ya, itulah sebabnya tarian bisa masuk altar, gong bisa berdentang di pesta panen, dan doa kepada Bunda Maria terasa tidak asing bagi hati yang sudah lama menghormati leluhur. Dengan imam yang menetap dan komunitas yang stabil, gereja sering hadir bukan sekedar guru, tapi ibu rumah. Di tanah yang hidup dari relasi, itu menciptakan perbedaan besar. Nah, mari kita tikam jantung masalahnya. Di NTT, masalahnya bukan siapa yang lebih banyak berkhotbah, tapi siapa yang bisa bicara dalam bahasa tanah. Protestan sering lupa bahwa iman yang memutus akar budaya akan layu, sementara Katolik dengan segala kelemahannya tahu cara memeluk akar itu dan memberinya arah. Merapu dan Jintiu bertahan karena mereka memberi rasa. Katolik bertahan karena ia bisa mengubah rasa itu menjadi doa. Protestan kehilangan pijakan ketika ia lupa bahwa Tuhan yang turun jadi manusia juga makan di meja rakyat, berjalan di pasar, dan bicara dalam peribahasa desa. Akhirnya, di tanah ini, NTT, Injil hanya akan berakar jika dia berani bernapas lewat gong, dupa, dan nama leluhur. Inilah keunggulan yang Katolik fahami, yang Protestan terlalu sering abaikan. Fun fact.
Timur Barat tidak ada lagi kekuatan yang dari yang saya jelaskan. Rumah adat sudah dihapus, selesai. TTU Belu Malaka masih mempertahankan tradisi. Flores apalagi. Di Saburote dan Sumba, Merapu masih tidak ingin mati. Mereka menolak Protestantisme. Jadi ini Timur Barat Protestan, Sumba dengan Sabu Protestan, Flores dengan Timur bagian tengah, utara, selatan, Malaka, Belu Katolik toh. Coba kesimpulannya apa?